Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Oktavia, kelas 4A, jurusan Ilmu Perpustakaan. Saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang Bani Abbasiyah. Sejarah berdirinya Bani Abbasiyah yaitu pertama, pemerintahan Bani Abbasiyah dinisbahkan kepada Abbas bin Abdil Muthalib, paman Rasulullah, dengan khalifah pertamanya adalah Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdil Muthalib. Bani Abbasiyah didirikan pada tahun 132 Hijriah oleh Abu al-Abbas As-Saffah yang sekaligus menjadi khalifah pertama. Kekuasaan Bani Abbasiyah berlangsung dalam rentan waktu yang panjang, yaitu selama 5 abad, dari tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Pendiri pertama ini dianggap sebagai ide kemenangan yang pernah dikumandangkan Bani Hashim setelah wafatnya Nabi, dengan mengatakan bahwa yang berhak memerintah adalah keturunannya. Sebelum berdirinya Bani Abbasiyah, terdapat 3 tempat yang merupakan pusat kegiatan politik, yaitu Humaimah, Kufah, dan Khurasan. Ketiga tempat itu digunakan keluarga Abbas secara sembunyi-sembunyi untuk membangun cikal bakal Bani Abbasiyah. Selanjutnya, pemerintahan Abu al-Abbas al-Saffah. Bani Abbasiyah menyelesaikan penyempurnaan Bani Umayyah. Mereka kelak dapat mencapai keberhasilan yang lebih banyak karena landasannya telah dipersiapkan oleh Bani Umayyah. Pergantian kekuatan dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah lebih dari sekedar pergantian kepemimpinan. Pergantian ini merupakan revolusi dalam sejarah Islam. Suatu titik balik yang sama pentingnya dengan revolusi Perancis dan revolusi Rusia di dalam sejarah Barat. Seluruh anggota keluarga Abbas dan pimpinan umat Islam menyatakan setia kepada Abu al-Abbas As-Saffah. As-Saffah kemudian pindah ke Anbar, sebelah barat sungai Eufrat dan dekat Baghdad. Ia menggunakan sebagian besar masa pemerintahannya untuk memerangi pimpinan-pimpinan Arab yang membantu Bani Umayyah. Ia menolak mereka semua, kecuali Abdurrahman yang selamat dan tidak beberapa lama mendirikan dinasti Umayyah di Spanyol. As-Saffah juga memutuskan untuk menghabisi nyawa orang-orang yang setia terhadap Bani Umayyah. Kekhalifahan As-Saffah hanya bertahan selama 4 tahun 9 bulan. Ia wafat pada tahun 136 Hijriah di Anbar, kota yang dijadikan untuk mengatur pemerintahan. Usianya tidak lebih dari 33 tahun, bahkan ada yang mengatakan usianya 29 tahun. Selanjutnya, periodisasi pemerintahan Bani Abbasiyah. Selama Bani Abbasiyah berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan itu. Para sejarawan berdasarkan perubahan itu, para sejarawan membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah ke dalam 4 periode. Yang pertama, masa Abbasiyah pertama, yaitu sejak lahirnya Bani Abbasiyah pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai meninggalnya Khalifah Al-Wasiq pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi. Yang kedua, masa Abbasiyah II, yaitu sejak Khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai berdirinya Daulah Buwayyah di Baghdad pada tahun 334 Hijriah atau 946 Masehi. Masa Abbasiyah yang ketiga, sejak berdirinya Daulah Buwayyah pada tahun 334 Hijriah atau 946 Masehi sampai masuknya kaum Saljuk ke Baghdad pada tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Pada masa Abbasiyah yang keempat, yaitu sejak masuknya kaum Saljuk ke Baghdad pada tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan pada tahun 656 Hijriah atau 1256 Masehi. Dakwah pada masa Bani Abbasiyah berkembang pesat. Kekhalifahan ini dapat mengubah dunia dari gelap menjadi terang. Kekhalifahan ini juga merupakan kekhalifahan yang agung karena menggabungkan antara agama dan kekuasaan. Jurji Zaidan, ahli sejarah, menilai
bahwa zaman pemerintahan Bani Abbasiyah adalah zaman keemasan Islam. Pada zaman ini, Islam mencapai puncak kegemilangannya. Di samping itu, ilmu pengetahuan di berbagai bidang juga mengalami kemajuan yang luar biasa. Masa kejayaan Bani Abbasiyah. Tidaklah mengherankan jika Bani Abbasiyah dapat mencapai masa keemasan. Hal itu karena para khalifah merupakan ahli politik sekaligus ahli agama. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan ilmu, pengetahuan, dan filsafat. Peradaban dan budaya Islam juga berkembang pesat karena Bani Abbasiyah lebih menekankan pembinaan dua hal daripada perluasan wilayah. Disinilah letak perbedaan antara Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Puncak kejayaan Bani Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid sekitar tahun 786 sampai 809 Masehi dan Al-Ma'mun dari tahun 813 sampai 833 Masehi yang merupakan putranya. Khalifah Harun ar-Rasyid adalah orang yang taat beragama. Ia menunaikan ibadah haji setiap tahun bersama keluarga, para pejabat, dan ulama. Ia juga dermawan kepada fakir miskin. Khalifah Harun ar-Rasyid merupakan penguasa sangat berpengaruh. Satu-satunya penguasa yang mendapat menyamainya adalah Karel Agung dari Eropa. Mereka menjalani persahabatan karena motif tertentu. Harun bersahabat dengan Karel untuk menghadap Bani Umayyah di Andalusia, sementara Karel bersahabat dengan Harun untuk menghadapi Romawi. Ketika Ar-Rasyid memerintah, negara dalam keadaan makmur, kekayaan melimpah, keamanan terjamin, walaupun ada pemberontakan, dan luas wilayah terbentang dari Afrika Utara hingga ke India. Pada masanya didirikan pusat pengkajian ilmu dan perpustakaan yang diberi nama Baitul Hikmah. Di sanalah semua orang dapat belajar, membaca, menulis, dan berdiskusi. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan kalau para filsuf, pujangga, qori, ulama, dan ilmuwan bermunculan. Ilmu agama seperti ilmu fikih juga berkembang. Hal ini ditandai dengan munculnya 4 mazhab fikih. Adapun imam-imam keempat dari mazhab fikih tersebut yaitu Abu Hanif, wafat di Baghdad pada tahun 150 Hijriah atau 677 Masehi, yang merupakan pendiri mazhab Hanafi. Kemudian Malik bin Anas, wafat di Madinah pada tahun 179 Hijriah, yang merupakan pendiri mazhab Maliki. Selanjutnya ada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i di Mesir, yang merupakan pendiri mazhab Syafi'i, dan ada Ahmad bin Hanbal di Baghdad yang merupakan pendiri mazhab Hanbali. Sementara itu, pengetahuan umum masuk ke dalam Islam melalui penerjemahan. Teks-teks berbahasa Yunani dan Persia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, pengaruh Yunani sangat kuat. Di antara para penerjemah yang masyhur saat itu adalah Hunain bin Ishaq, penganut Kristen Nestorian, yang menerjemahkan buku-buku berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Ia menerjemahkan Republika karya Plato, juga Kategoria, Metafisika, dan Magna Moralia karya Aristoteles. Selanjutnya kondisi dakwah pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa Bani Abbasiyah yang pertama adalah masa gemilang bagi dakwah. Pada masa ini, kota Baghdad, Basrah, dan Kufah menjadi pusat kegiatan dakwah dan pusat kegiatan kebudayaan Islam. Selain itu, Baghdad juga sebagai ibu kota kekhalifahan. Kota tersebut merupakan kota internasional yang makmur, mewah, dan sangat maju. Para khalifah pada masa Abbasiyah pertama, pada hakikatnya ulama yang mencintai ilmu. Putra-putra mereka diberi pendidikan khusus di dalam istana, agar kelak juga menjadi ulama. Kebebasan berpikir dan bersikap demokratis merupakan ciri khas dari zaman ini. Hal ini terlihat dari beragamnya aliran agama yang dianut oleh para pejabat istana, seperti Khalifah Al-Ma'mun yang beraliran Syiah, Perdana Menteri Yahya bin Aksam yang beraliran Ahlus Sunnah, dan Menteri Ahmad bin Abi Dawud yang beraliran Mu'tazilah. Hal yang serupa juga terjadi pada Abu Ja'di yang memiliki 6 orang anak. Setiap 2 orang di antara mereka beraliran Syiah, Murji'ah, dan Khawarij.
Ciri khas lain dari zaman ini yaitu meningkatnya upaya penerjemahan buku-buku filsafat, kedokteran, astronomi, fisika, dan seni musik diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ilmu yang ada dikelompokkan menjadi 3, yaitu ilmu Arab asli seperti ilmu bahasa, ilmu syiar dan retorika, ilmu Islam seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu hikmah, ilmu kalam, ilmu tasyawuf, serta ilmu baru seperti filsafat, eksakta, dan seni musik. Selanjutnya penduduk kota Baghdad seperti pusat dakwah pada mulanya ibu kota khalifahan adalah Hashimiyah dekat Kufah. Namun, untuk menjaga stabilitas jalannya pemerintahan, pada tahun 762 Masehi, Al-Mansur memindahkannya ke Baghdad dan dekat bekas ibu kota Persia, Ctesiphon. Baghdad terletak di pinggir sungai Tigris. Al-Mansur sangat cermat dan teliti dalam memilih lokasi yang akan dijadikan ibu kota. Ia bahkan menugaskan beberapa ahli yang seperti peneliti untuk mempelajari lokasi. Bahkan ada beberapa orang di antara mereka yang diperintahkan untuk tinggal beberapa hari di tempat itu pada musim yang berbeda. Selanjutnya, nantinya para ahli tersebut melaporkan keadaan udara, tanah, dan lingkungan di sekitar daerah tersebut. Setelah melakukan penelitian, akhirnya wilayah ini ditetapkan sebagai ibu kota. Sejak awal berdiri, kota ini sudah menjadi pusat peradaban Islam dan kebangkitan ilmu pengetahuan. Itu sebabnya Philip K. Hitti menyebutkan sebagai kota intelektual. Menurutnya, Baghdad merupakan profesor masyarakat Islam. Di Baghdad terdapat Baitul Hikmah, yaitu pusat pengkajian ilmu dan perpustakaan. Selain itu, Baghdad juga sebagai pusat penerjemah buku ke bahasa Arab. Pada masa Abbasiyah pertama, tidak banyak usaha untuk memperluas wilayah dakwah. Para penguasa menitikberatkan pada pembinaan wilayah-wilayah yang telah ada dalam segala bidang, terutama bidang politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Pada masa ini pula, pergolakan politik sering terjadi, namun usaha pemantapan sasaran dakwah berjalan dengan baik, terutama dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, seperti dakwah di Afrika Utara, dakwah di Andalusia, dakwah di wilayah kekuasaan Romawi Timur, dan dakwah di India. Selanjutnya, berkembangnya ilmu pengetahuan. Jurji Zaidan melukiskan kemajuan yang dicapai masa Abbasiyah pertama sebagai masa yang marak dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Pada masa ini pula lahir pujangga penyair fuqaha mazhab 4. Munculnya pusat-pusat kajian ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu keduniaan, menunjukkan pesatnya perkembangan dakwah dalam bidang ilmu pengetahuan. Para dai adalah para pencinta ilmu, sehingga dengan munculnya pusat-pusat ilmu pengetahuan menjadikan dakwah sangat berkembang. Berbagai cabang ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Menurut Dr. Hasan Ibrahim Hasan, masa Abbasiyah II ditandai oleh munculnya gerakan-gerakan politik, politik dan agama, misalnya kelompok Syiah yang telah menimbulkan revolusi berdarah dan menyebabkan kekacauan. Selain itu, kelompok Khawarij dan Zanji juga cukup merepotkan, pun akhirnya dapat ditumpas. Sementara itu, lahir kelompok Mu'tazilah yang lebih memusatkan perhatiannya kepada ilmu pengetahuan dan filsafat. Hal serupa juga dilakukan oleh kelompok Ikhwanus Syafa. Ikhwanus Syafa ialah kelompok pecinta kajian filsafat. Di antara mereka banyak yang merupakan pengarang masyhur. Lahirnya kelompok politik atau agama tersebut telah melemahkan kekuatan Bani Abbasiyah. Meskipun demikian, mereka memiliki peran dalam mencapai kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan. Hal inilah yang memberikan corak berbeda dalam dakwah dibandingkan dengan masa Abbasiyah pertama. Hal lain yang menyebabkan bertambah lemahnya Bani Abbasiyah itu Romawi Timur melakukan perjanjian dengan Bani Umayyah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa dua khalifah tersebut saling bersaing. Selanjutnya, pusat-pusat kegiatan dakwah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Para khalifah sangat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan sehingga banyak cendekiawan dan ulama berlomba-lomba menulis buku, menerjemahkan, dan melakukan penyelidikan. Para khalifah juga membuka pintu istana selebar-lebarnya untuk dijadikan pusat kegiatan
seperti ilmu dan kebudayaan Islam. Pada masa Abbasiyah keempat terjadi pergeseran politik yang memberikan pengaruh besar bagi umat Islam. Berikut pergeseran politiknya menurut Jurji Zaidan. Munculnya dinasti Saljuk ketika Abbasiyah melemah. Tentara Salib menyerbu Syria dan menguasai negeri-negeri pesisir di tahun 492 sampai 582 Hijriah. Hulagu Khan menaklukkan Baghdad dan membunuh Khalifah Al-Mu'tasim pada tahun 656 Hijriah. Bani Umayyah di Andalusia mengalami krisis dan terjadi perebutan kemiliteran antara sesama muslim. Dan terakhir, pergeseran politik dari Abbasiyah kepada Ayyubiyah dan Fatimiyah. Sedangkan menurut pada masa Abbasiyah 4 banyak terjadi kemunduran, tetapi banyak hal kemajuan seperti berkembangnya madrasah, lahirnya para cendekiawan, lahirnya 5 besar kekuatan Islam. 5 besar ini adalah Maroko di Afrika Utara, Istanbul di Asia Kecil, Isfahan di Timur Tengah, Agra di anak benua India, dan Aceh di Asia Tenggara. 5 besar usianya tidak terlalu lama, namun memiliki peran yang cukup penting dalam perkembangan dakwah. Dakwah pada masa Bani Abbasiyah selama rentang waktu 5 abad terdapat dibedakan menjadi 2, yaitu dakwah struktural, dakwah yang dilakukan oleh penguasa, dan dakwah kultural, dakwah yang dilakukan dalam atau oleh masyarakat. Faktor yang menyebabkan kemunduran Abbasiyah menurut W. Montgomery Watt, faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Bani Abbasiyah adalah sebagai berikut. Pertama, luasnya wilayah Bani Abbasiyah, sementara komunikasi antara pusat dan daerah mengalami hambatan. Kedua, khalifah sangat bergantung kepada militer. Ketiga, mengalami kesulitan keuangan. Sedangkan menurut Dr. Badri Yatim, MA, hal-hal yang menyebabkan kemunduran Bani Abbasiyah adalah persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi, konflik keagamaan, perang salib, serangan bangsa Mongol. Jadi itu adalah sekian sejarah singkat tentang Bani Abbasiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.